Bab 2. Kebangkitan Sri Kandi. Kesunyian rumah keluarga Sri Kandi terasa lebih berat dari malam sebelumnya. Tubuhnya mungkin telah tiada, namun jiwa yang bercahaya itu kini menelusuri ruang-ruang kosong yang dulunya penuh canda dan tawa. Langkahnya tak terdengar di lantai marmer, namun setiap sentuhan kecil pada benda-benda rumah menimbulkan getaran halus yang menandai keberadaannya. Ia merasa asing di dunia yang kini tak lagi bisa disentuh dengan fisik, namun terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Awalnya, kebingungan menyelimuti pikirannya. Ia menatap bayangan yang tercermin di cermin, namun tak ada yang menatap balik. Ia berteriak, namun suara itu hanyalah gema di udara, tak sampai ke telinga manusia manapun. Kepolosannya sebagai seorang anak bergelut dengan rasa takut yang baru, rasa takut kehilangan segalanya dan tidak bisa diperbaiki. Namun di tengah kebingungan itu, muncul cahaya lembut dari dalam dirinya, berdenyut mengikuti detak jantung yang tak lagi ada. Cahaya itu membawa pesan yang jelas, kau masih hidup Sri Kandi, kau diberi kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa. Bisikan itu semakin jelas ketika ia menelusuri koridor rumahnya. Suara itu datang dari manapun dan dari arah manapun sekaligus, entah dari dinding atau dari udara itu sendiri. Jangan takut, pelajari dunia ini, pelajari kekuatanmu. Sri Kandi mengangkat tangannya ke udara, mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Dan kemudian, seketika, ia merasakan energi yang mengalir dari ujung jarinya hingga ke seluruh tubuhnya yang tak kasat mata. Benda-benda kecil di sekitarnya, lilin, buku, foto keluarga, bergoyang pelan seakan menyambut kehadirannya. Ia tersentak dan tersenyum kecil, perasaan lega bercampur dengan rasa ingin tahu yang membara. Hari-hari pertama kebangkitannya dipenuhi eksperimen. Ia mencoba menyentuh orang, namun tangan-tangannya melewati tubuh mereka tanpa menimbulkan efek. Ia mencoba menjerit, namun suara itu tak terdengar oleh siapapun. Manusia mengabaikan kehadirannya. Bahkan para roh kecil di rumah pun menyingkir, takut dengan aura yang tiba-tiba muncul dari Sri Kandi. Namun ketakutan itu tidak menyurutkan semangatnya. Ia mulai belajar membaca energi. Ia bisa merasakan emosi, kemarahan, kesedihan, dan rasa takut orang-orang di sekitarnya. Ia belajar menembus sekat fisik, menelusuri rumah dari atas hingga bawah, meneliti setiap rahasia yang selama ini tersembunyi. Di tengah proses itu, Sri Kandi mulai merasakan jejak kegelapan. Segar Sari telah menguasai rumah dan daerah sekitarnya dengan aura jahat yang menebar. Rumah yang dulunya hangat kini dipenuhi hawa dingin. Bayangan gelap menempel di setiap sudut seakan tertawa pelan, mengolok-ngolok kesedihan Sri Kandi. Namun, justru disinilah Sri Kandi menemukan kekuatan barunya. Dengan setiap bayangan yang disentuh, dengan setiap roh jahat yang mencoba mendekat, ia belajar mengendalikan energi tersebut. Ia memahami, kegelapan bisa dijadikan senjata, namun juga bisa menjadi jebakan jika digunakan tanpa perhitungan. Sri Kandi juga mulai mendengar suara-suara gaib lain. Suara-suara itu bukan sekadar bisikan, melainkan panduan. Mereka mengajar cara menembus sekat antara dunia manusia dan dunia roh. Rasakan energi mereka. Jangan biarkan kemarahan menguasaimu sepenuhnya, tapi jangan takut menggunakan kekuatanmu, bisik mereka. Dalam beberapa minggu, atau mungkin beberapa hari, waktu tak lagi relevan bagi jiwa, Sri Kandi mulai bisa memanipulasi energi di sekitarnya. Ia bisa membuka lemari tanpa menyentuh gagang, menutup pintu dari jarak jauh, bahkan merasakan niat manusia yang mendekati rumahnya. Kesepian adalah sahabat sekaligus musuh terbesar. Sri Kandi merasakan gelombang kesedihan yang tiada habisnya. Ia menyadari, meski tubuhnya tetap seperti anak kecil, pikirannya berkembang ke dewasa. Ia belajar memahami dunia dengan perspektif yang luas, melihat manusia dan roh, kebaikan dan kejahatan, sekaligus menimbang mana yang harus dihindari dan mana yang harus ditaklukkan. Dalam kesepian itu, kemarahan mulai mengendap perlahan. Kemarahan terhadap Sekar Sari, terhadap Mahesa yang dikendalikan, terhadap dunia yang tak bisa melihatnya. Namun ada sesuatu yang menahan amarahnya. Ia masih ingin menemukan jawaban, masih ingin menegakkan keadilan, bukan sekadar membalas dendam. Sri Kandi menelusuri rumah dari lantai dasar hingga loteng, menemukan kamar-kamar yang dulu menjadi saksi tawa dan tangis keluarga. Ia menyentuh buku diari ori ibunya, merasakan kenangan hangat yang tertinggal di halaman-halaman itu. Ia membuka laci-laci, meneliti harta benda, dan menemukan beberapa benda yang menyimpan aura kuat, peninggalan keluarga yang kini menjadi harta tersembunyi. Ia menyadari, ini bukan sekadar rumah,
Ini adalah pusat energi, jantung dari kekuatan yang bisa ia gunakan untuk melindungi diri dan membalas pengkhianatan. Namun di saat Sri Kandi mulai memahami kekuatannya, ia juga merasakan ancaman besar. Sekarsari dengan santet dan kegelapannya masih menguasai sebagian besar wilayah. Setiap kali Sri Kandi mendekati batas rumahnya, ia merasakan tendangan energi gelap seperti bisikan yang berkata, "Jangan mendekat, kau bukan siapa-siapa." Ancaman itu menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Sri Kandi tahu, sebelum ia bisa menuntut keadilan, ia harus menguasai rumah dan wilayah sekitarnya. Di tengah malam yang sunyi, Sri Kandi berdiri di halaman rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasakan gelombang energi dari bumi, dari pohon melati, dan dari aliran sungai di dekat rumah. Semuanya terasa seperti berbisik kepadanya, memberi kekuatan, memberi tujuan. Ia tersenyum untuk pertama kalinya sejak kebangkitan. Dalam kesunyian itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan menguasai semua yang telah diambil dariku. Aku akan menegakkan keadilan, dan satu hari, semua orang yang mengkhianatiku akan membayar." Namun, Sri Kandi juga menyadari satu hal. Meski tubuhnya anak kecil, pikirannya dewasa, kekuatan yang ia miliki tidak akan lengkap tanpa teman, tanpa seseorang yang bisa mengerti kesepiannya. Sebuah keinginan sederhana yang mungkin tampak mustahil, namun yang menjadi bahan bakar emosinya. Ia mulai merencanakan langkah-langkahnya, belajar menguasai kegelapan, memanipulasi energi, melatih kemampuan senayangnya, dan bersiap menghadapi Sekarsari yang kini menguasai segalanya. Malam itu cahaya lembut dari jiwa Sri Kandi menyebar ke seluruh rumah, menandai awal dari kebangkitan penuh seorang senayang muda yang akan mengubah keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Ia masih anak kecil secara fisik, namun matanya memantulkan kebijaksanaan, kemarahan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan, kini menjadi medan latihan, dan Sri Kandi siap untuk menghadapi dunia yang tak lagi ramah, untuk pertama kali memahami kekuatan yang dimiliki, dan untuk memulai perjalanan panjang yang akan menempatkannya di tengah kegelapan dan cahaya. Dan di atas semua itu, satu hal jelas, meski manusia tidak bisa melihatnya, Sri Kandi sudah bangkit dan dunia tidak akan pernah sama lagi.